Ya, kita mulai. Nah, kita ujian mulai dari minggu depan, benar nggak? Benar ya, kita ujian itu mulai dari minggu depan. Sudah tidak terasa lagi. Nah, kalau saya nggak salah, kita ujian IPS itu di hari Selasa, berarti 8 hari lagi dari hari ini. Oke, semuanya dari yang saya kirim di dalam Google Classroom sudah dilihat catatannya dan lain sebagainya udah. Nah, di sini saya share screen. Ini kita bahas dikit ya. Yang oke, kita turunin. Nah, kita kan minggu depan udah mulai ujian nih. Semua tanya dulu persiapannya nih. Udah ada mulai belajar atau gimana nih semua? Udah tahu kalau misalnya kita ujian bakalan offline? Udah ya. Gimana persiapannya untuk ujian? Udah mulai belajar atau gimana? Yang kedua, saya mau nanya. Dari semua mata pelajaran, menurut kamu yang paling sulit itu pelajaran apa? IPS. Oke, IPS hanya menghafal nih. Yang no problem lah. Kalau IPS itu lebih ke menghafal ya. Yang lain gimana nih? Ayo. Nah, ini bahan topik ujian kita. Yuk, yang paling ujung dimatiin lampu paling depan biar nampak. Yang depan, yang paling kiri itu. Paling kiri atas, paling kiri. Iya. Oke, nah ini bahan ujian kita. Video pembelajaran yang kemarin, ini ada 3. Nih. Kemudian ini ada kisi-kisi UAS. Dan yang ini adalah kurva yang minggu lalu. Nah, kenapa banyak banget bahan pelajaran kita? Karena kita tahu semua ya, IPS itu bukunya rata-rata tebal. Benar nggak? Dari SD sampai sekarang memang seperti begitulah IPS. Saya mau kasih bocoran. Kita kan selama ini belajar tentang ini kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha, masa Islam, dan ini pada praaksara. Nah, kalau di sini saya buat ada 3 video, berarti ada bakalan keluar. Pelajarin, tapi saya nggak kasih tahu apa itu soalnya ya. Paham ya? Nah, jadi video ini menurut kamu nih, apa sih yang penting di dalam video ini? Kemarin kita udah putar, rata-rata itu sekitar 15 sampai 16 menit. Nah, jadi di video ini dipelajarin, dan yang kurva kemarin nih, semuanya udah dilanjutin belum nih? Ayo, sudah dilanjutin yang sama seperti yang kita buat bagian yang ini. Perpotongannya ya antara penawaran sama nih permintaan. Nah, ini yang diminta oleh si penumpang dan yang ini adalah yang tersedia. Keseimbangannya itu ada pada harga 35 pound sterling di 3.800 semuanya. Nah, jadi di sini semuanya udah pada paham ya, mungkin ada yang masih belum mengerjakannya. Saya mau tanya, ada yang sudah melanjutkannya? Ayo. Melanjutkannya seperti begini. Ada perpotongan di antara permintaan sama penawarannya. Oke. Nih, saya besarin dulu. Nah, jadi selain ini kan lebih kepada pemahaman ya. Ini gampang banget, malahan kita tahu tinggal dicari bagian mana saja yang sama harganya, yaitu di 35 pound sterling. Kemudian kamu gambarkan. Nah, sekarang saya mau kasih kuis deh. Satu, coba semuanya diambil bukunya. Ya, semuanya diambil bukunya. Kuisnya seperti begini. Kalau saya bilang itu soalnya hanya tentang Indonesia. Oke, tahu ya Indonesia. Kamu tinggal sekarang di negara Indonesia. Coba kamu buat di dalam selembar kertas. Beritahu gimana menurut kamu pendapat kamu tentang Indonesia.
Apakah negaranya itu luas, apakah semua orangnya ramah, dan lain sebagainya. Nah, coba kamu jelaskan menurut pribadi kamu sendiri, menurut pendapat kamu sendiri, bagaimana itu Indonesia? Ini saya minta sebagai untuk nanti nilai tambahan kamu. Oke, boleh ya? Dikumpul hari ini dalam waktu 40 menit. Paham Mas Usa? Nah, kuisnya itu tentang Indonesia. Kamu jelaskan deh, gimana menurut kamu Indonesia? Apakah negara Indonesia itu adalah negara yang kaya? Nah, apakah menurut kamu Indonesia itu adalah negara yang kaya surga? Katanya kepingan surga. Kemudian apakah orangnya religius, beragama, apakah semuanya itu ramah-ramah, dan lain sebagainya? Ayo, coba kamu jelaskan pakai pikiran kamu sendiri. Gimana menurut kamu? Buat yang online, ini ada 12 orang, dikerjain juga ya. Dikumpulkan nanti lewat dari WhatsApp saja. Nah, kalau misalnya ya, untuk rata-rata anak murid kelas 7 umurnya rata-rata berapa tahun? 12-13 tahun ya. Nah, selama 12-13 tahun ini kamu hidup, menurut kamu aja deh pasti mungkin sekali seumur hidup pasti pernah yang mendengarkan yang namanya berita. Nah, dari berita itu gimana sih menurut kamu Indonesia ini, gimana dan lain sebagainya. Sambil mengerjakan saya mau tanya, Indonesia itu merdeka gara-gara pemberian atau perjuangan? Pemberian atau perjuangan? Indonesia merdeka gara-gara diberi, dikasih gratis, atau berjuang untuk memerdekakan negara kita? Untuk yang online gimana? Coba dijawab. Ayo, berjuang ya. Nah, jadi di situ juga boleh kamu simpulkan nih, Indonesia itu sebelum merdeka, setelah merdeka itu bagaimana? Mereka berjuang itu bagaimana? Nah, coba kamu jelaskan menurut pikiran kamu sendiri. Ayo. So, mau tahu dulu nih kemampuan kamu, secinta apa kamu dengan negara kamu sendiri? Ayo. Secinta apa kamu dengan negara kamu sendiri? Ada di sini yang cita-citanya setelah tamat sekolah bakalan keluar negeri, ada? Misalnya mau menempuh ilmu ke negara Cina atau ke Filipina, Taiwan, dan lain sebagainya, ada? Ayo, ini saya kasih buat tambahan nilai nih, gara-gara kita nanti kan bakalan ujian itu offline semua ya. Nah, kemudian, jadi sambil menulis, saya mau kasih tahu, bahan ujiannya adalah seperti gini. Ini video pembelajaran kemarin. Kemudian sekali lagi saya bilang, ini kurva, nih. Dan yang ini adalah untuk pilihan berganda atau isian. Kamu pelajari. Sudah lengkap dengan jawabannya semuanya. Nah, jadi misalnya jika ada semua setanya pilihan berganda ketika ujian ada berapa soal? Pilihan berganda ada berapa soal? 30 pilihan berganda, isian ada berapa soal? 10 ya. Berarti ada 40 soal dan itu ada di sini semua. Nah, dan soalnya itu ada sebanyak 80. Jadi setengahnya bakalan keluar di sini. Dipelajarin betul-betul sama video pembelajaran ini. Video pembelajaran yang ini sama kurva. Kalau kurva saya yakin semuanya bakalan gampang jika dipelajarin. Kita kemarin udah belajar di minggu lalu. Saya yakin semuanya bakalan paham ya. Tinggal dilihat aja keseimbangannya di mana, itu untuk kurva.
Dan ini adalah catatannya untuk ujian. Ya, saya tunggu 10 menit aja ya waktunya ya. Sampai di sekarang 15 sampai di waktu 25. Hanya 10 menit. Kamu menjelaskan bagaimana tentang Indonesia. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena di bawahnya ini, jika kamu semua itu udah melihat catatannya, ini ada our country Indonesia. Nah, jadi di sini saya mau minta nih, gimana menurut pendapat kamu? Nih, apakah Indonesia itu negara yang besar, kaya, ramah, dan negara yang indah? Nih, apakah orang-orangnya itu beragama dan coba kamu jelaskan aja, kamu perbanyak. Menurut kamu bagaimana? Tinggal 8 menit lagi ya. Nanti kumpul sama saya. Ya, saya tunggu. Yang mau kerjain silakan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Kalau mau dapat tambah nilai, dikerjakan. Dari 12 orang yang join, yang aktifin kamera cuma satu. Ya, yang online diaktifin dong kameranya, semua lihat wajah-wajahnya nih. Oke, Gracia sama Mikael doang nih. Michael. 10 orang lagi. Ya, diaktifin kameranya. 3, 4, oke. Nah, gini kan mantep nih. Biar saya lihat apakah benar-benar dikerjain atau tidak.
Oke, buat yang online yang mau kumpul ke sini ya. Dan untuk yang offline gimana? Terasa kalau misalnya terlalu lama sekasih nanti bakalan habis waktu nih ya. Coba dikumpulkan aja sekarang ya. Rata-rata ngerjainnya di selembar kertas ya, benar nggak? Ayo, coba dikumpulkan sama saya. Apakah sudah selesai atau belum? Semua lihat nih, seberapa cinta, seberapa tahu kamu tentang Indonesia. Jika seberikan kebebasan untuk berpikir, menurut kamu bagaimana? Ditulis namanya ya. Udah? Atau belum nih? Biar kita bahas catatannya nih. Ya, kenapa Riken? Itu nomornya yang udah saya berikan ya kalau mau kumpulin bagian online. Semua lihat gimana tanggapan kamu dan menurut kamu. Mau tulis soal nggak? Tidak usah. Tulis aja jawaban kamu nih. Karena kan soalnya itu saya bilang tentang Indonesia. Kamu mau menjelaskan apa aja tentang Indonesia juga boleh. Nah, sambil mau koyak-koyak kertasnya, kita bahas dikit ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, gimana nih pendapat kamu tentang Indonesia? Jika saya tanya ratingnya 1 sampai 10, Indonesia itu gimana menurut kamu? Ratingnya 1 sampai 10 berapa? Ayo, kalau misalnya kamu jawab 10 berarti perfect. Kalau misalnya kamu jawab 9, di bagian manakah Indonesia itu kurang? Nah, kalau 8 bagaimana, 7 gimana, dan lain sebagainya gimana? Nah, Indonesia itu adalah negara yang besar. Semuanya setuju? Setuju ya. Kemudian Indonesia itu termasuk negara yang kaya. Ayo, Indonesia itu termasuk negara yang kaya. Benar atau salah? Benar ya. Nah, Indonesia itu juga termasuk negara yang kaya, tetapi tidak bisa 100% mengolah semua sumber kekayaannya. Sebagai contoh, sampai sekarang itu yang paling terkenal itu adalah tambang emas di Papua. Semua pernah dengar tambang emas di Papua? Nah ya, yang sering banget disebut sebagai Freeport. Tahu ya? Nah, Freeport itu adalah tambang emas terbesar. Nah, kenapa yang mengelola itu adalah orang asing? Kenapa bukan orang Indonesia? Alasannya karena Indonesia masih belum cukup mampu untuk mengelolanya. Bayangin aja nih, kamu yang punya tempat, tapi waktu zaman-zaman sebelum masa si Jokowi, 80% itu untuk orang luar, Indonesia 20%. Paham nggak maksudnya? Nah, misalnya nih, di dalam tambang emas Freeport itu ada 100 juta. Nah, sama orang luar itu 800 juta, 80 juta, sama Indonesia hanya 20 juta. Padahal kita yang punya tempat kita yang dihabisin. Tapi hartanya semua itu untuk orang luar. Kenapa bisa seperti gitu? Tadi sudah beri alasannya ya. Karena Indonesia masih belum mampu untuk mengelolanya. Nah, apakah orangnya itu semuanya itu adalah romantis, kemudian negara yang indah, apakah orang-orang di Indonesia itu semuanya punya agama, dan apakah ramah-ramah. Ini ada yang ngumpulin berapa orang nih? 1, 2, 3, masih 3 orang ya dari 13 orang di sini. Berarti 10 lagi yang masih belum ngerjain atau gimana ya. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Ini kita lanjut lagi bahas tentang catatannya. Soalnya mana, Sof? Nah, soal. Tadi kan sudah bilang nih, soalnya itu tentang Indonesia. Kamu jelaskan gimana pendapat kamu tentang Indonesia. Apakah Indonesia itu negaranya yang bagaimana? Itu, saya kan udah kasih tadi nomor seni.
Iya, saya nggak maksa kalau mau. Gimana? Oke, catatannya boleh di print atau tidak? Jawabannya boleh. Tidak usah dicatat ya, ini karena banyak banget, ada 80 soal. Kamu juga nggak bakalan bisa untuk mencatatnya semua. Bukannya menghafal, tapi capek untuk mengerjakannya. Pilgan kita ada 30, isian kita ada 10. Berarti 40 soal ya, semuanya ada keluar di sini. Nah, berarti setengahnya di sini ada 80 soal. Jadi kamu belajar dulu gimana menurut kamu. Kita mulai dulu dari nomor 1 nih. Yang pintar bahasa Inggris. Apa artinya nomor 1 yang ini? Ayo. Harga keseimbangan. Nah, titik-titik ini ya. Titik-titik ini saya kasih tahu bagi yang belum mengerti. Titik-titik ini jawabannya adalah yang ini ya. Nah, juga sama nomor 2 nih. Ini titik-titik jawabannya adalah yang ini. Ini titik-titik jawabannya adalah yang ini. Nomor 4 juga sama. Nih. 5 yang ini titiknya jawabannya adalah si 8. Oke, paham ya? Nah, nomor 1 ini. Harga keseimbangan nih adalah harga di mana permintaan dan penawaran itu bersifat sama. Nah, sekali lagi saya bilang ya, harga keseimbangan itu aja namanya adalah keseimbangannya. Berarti kiri, kanan, atas, bawahnya itu adalah seimbang. Di antara permintaan dengan penawaran itu bersifat sama. Oke, jadi sama balik lagi kita sama seperti kurva yang kemarin. Nah, harga yang sama itu di mana? Yaitu adalah di $35, kemudian di 3.800 dan 3.800. Kurvanya gimana? Adalah seperti gimana nih. Oke, saya sudah 1000 kali bilang ya. Soalnya itu adalah tentang Indonesia. Jelaskan menurut. Nah, soalnya itu tentang Indonesia ya. Kamu jelaskan menurut pendapat kamu sendiri gimana itu Indonesia. Oke. Nah, ini kan masih tentang kurva ya, harga keseimbangannya, dan E-nya ini adalah equal. Nah, keseimbangan. D-nya ini adalah demand dan ini adalah si. Oke, nah itu untuk yang nomor 1 ya. Nomor 2, ayo ada yang bisa jelasin nggak nih? Nomor 2 artinya apa nih? Nomor 2, perusahaan akan lebih bersedia memasukin sebuah produk karena mereka cenderung mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Saya Indonesia merdeka dengan cara berjuang. Iya, benar. Dengan cara berjuang ya. Nah, itu juga bisa kamu jelasin nih. Berjuangnya itu dengan cara bagaimana. Nah, saya mau ingatin ya. Kita ujian IPS itu di hari Selasa di tanggal 6, 7. Di tanggal 7, les kedua. Nah, jadi jika misalnya soalnya ada bahasa Inggris, kamu boleh jawab pakai bahasa Indonesia. Karena kan kalau ini rata-rata itu pakainya itu adalah bahasa yang sederhana ya. Kalau yang seperti gini, semuanya paham nggak nih kalau misalnya dibilang seperti gini? Nah, kata-katanya yang seperti gini semuanya paham ya? Nih, big, rich, lovely, and beautiful country. The people are religious and friendly. Nah, ini jadi kalau rata-rata seperti gitu. Jadi jika misalnya ada soalnya seperti gini, boleh dijawab pakai bahasa Indonesia, tidak ada kurang nilai. Nah, dan nanti di waktu ujian tidak boleh main handphone ya, jangan sampai ketangkap. Oke, belajar semaksimal mungkin. Kita dari kelas berapa?
awalnya tidak masuk sekolah, kelas 5 ya. Benar nggak? Pertengahan kelas 5 kalau saya nggak salah ya. Nah, udah 2 tahun, udah enak-enakan di rumah ketika ujian, itu bisa buka buku dan lain sebagainya, itu adalah cara yang salah. Sekarang kita mau kembali seperti semula, bakalan masuk 100% di semester depan. Nah, bakalan masuk 100% ke semester depan. Pasti di sini saya yakin ada yang masih belum kenal satu sama lain, benar? Ada yang masih belum omongan ya, apalagi ini ada yang PTMT, oh ini rupanya si Michael, oh gini rupanya badannya, oh gini mukanya. Kalau misalnya di Zoom mukanya bulat loh, pas waktu jumpa rupanya lonjong mukanya dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini ada kesempatan kita untuk bisa kembali seperti semula. Jangan dong sampai nanti SMA rata-rata online. Nggak bakalan dapat apa-apa. Oke, dari yang offline nih gimana? Sebelum ada terima kertasnya nih, yuk coba dikumpulkan nih. Nggak usah panjang-panjang banget nih. Ditulis namanya ya. Oke. Brian panjang banget ya. Cuman Brian yang udah panjang nih, yang lainnya satu paragraf. Oke. Oke, Clarin panjang. Oke. Panjang juga, oke. Felicia. Oke. So, bagi yang belum ikut PTMT gimana? Nah, itu makanya saya bilang di semester depan ya, doain aja udah banyak sekolah juga di semester depan bakalan masuk 100%. Oke, sudah masuk 100%. Nah, maksudnya 100% tidak ada lagi yang berada di rumah, semuanya berada di sekolah. Nah, saya mau tanya, sekarang udah berlaku yang namanya tidak pakai masker lagi, ada yang udah tahu? Nah, udah tahu ya. Nah, itu makanya kita udah mulai meninggalkan yang namanya itu COVID. Oke. Nah, saya mau tanya nih, kita ini udah selesai ya, kita kan mereview aja, saya lebih bertanya aja. Untuk di zaman sekarang, terkhusus di kelas 7D nih, saya mau tanya, menurut kamu cara belajar yang efektif itu gimana nih? Menghafal semuanya atau bagaimana? Nah, ini kan nggak mungkin ya, ada 80 soal nih, hanya di bagian IPS saja. Gimana cara kamu supaya mengerti tentang pembelajaran ini? Apakah dihafal semuanya atau gimana? Apalagi sekarang saya yakin 100% atau 90% waktu ujian itu buka buku semua ya, nggak ada yang menghafal. Gimana untuk kamu ujian nanti? Cara kamu untuk belajarnya gimana? Dihafal semuanya, oke, dengan cara dihafal, yakin. Nah, kalau di zaman saya itu ya, saya nggak pernah yang namanya itu adalah menghafal. Kenapa? Karena saya biasanya langsung bertanya, ujian kita itu topiknya apa? Paham ya? Saya udah kasih tahu ya, topik ujian kita itu tentang Indonesia. Bagaimana Indonesia pada zaman si Hindu-Buddha, kemudian praaksara sama si masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, dari judul besarnya itu kan bisa kita ambil kesimpulannya. Mana sih kata kunci yang penting? Dari kata kunci itu baru kita bisa menjelaskannya. Nah, kenapa saya bilang tadi seperti gini? Nah, saya kasih soal itu tentang Indonesia. Kamu saja yang menjabarkannya, kamu saja yang membuat. Menurut kamu gimana itu Indonesia? Jadi cara belajar itu menurut saya yang efektif adalah gitu. Pahami dulu kata kuncinya, bagaimana, di bagian mana yang penting-penting. Nah, tentang kurva ini berarti tentang keseimbangan. Kalau misalnya kamu jadi penjual nih, maunya barang kamu itu dibeli dengan harga yang tinggi atau yang rendah? Kalau kamu penjual nih, maunya barang kamu itu harganya dibeli dengan harga yang tinggi atau rendah?
Jawabannya adalah tinggi. Biar apa? Biar kita dapat keuntungan. Tetapi yang namanya itu pembeli pasti pengennya diskon. Nah, jadi di situ gimana menurut kamu cara untuk mengatasinya? Oke, ini udah rata-rata ngerjain ya. Sambil dulu. Oke, nah ini baru benar nih. Mengerti dulu, pahami dulu, benar. Dipahami dulu tentang apa yang mau dipelajari. Jangan memaksakan sesuatu yang masih belum ngerti. Oke, jadi ini udah lewat 3. Oke, tinggal 3 menit lagi. Ya udah aktifin kameranya sama absensi dulu. Oke. Jaslyn tadi udah hidupin kameranya nih. Graciela, Janisia, Jason, Jesselyn, Fidel, Kalista. Ya udah aktifin kameranya nih. 1, 2, 3, 4. 4 orang doang yang ngerjainnya dari 13 orang. Oke, nah ini kita sampai di sini dulu. Semangat untuk belajarnya dan kita berjumpa di tempat lain ya. Sampai sini dan bye-bye.